Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, jangan lupa malam ini kita akan digempur dengan berbagai macam data penting. Mulai dari jam 7.15 sampai paling malamnya itu di jam setengah 10 ya. Pertama kita akan ada data ADP Non-Farm Employment Change ya. Lalu selanjutnya ada S&P Global Services PMI. Lalu juga di sini ada ISM Non-Manufacturing PMI maupun prices. Dan paling malam ada crude oil inventories. Jadi buat lo yang punya posisi futures, hati-hati kalau sudah dekat-dekat ke jam rawan ini, pertimbangkan untuk tutup posisi, terutama buat yang konservatif ya. Buat yang agresif minimal pasang SL. Dan ya sekali lagi gue ingatkan hari ini cukup banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, kayaknya ada yang kelebihan ya. 1, 2. Oh ini bukan nih Kanada ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya ada 5 data penting. Jadi hati-hati ya, jangan dianggap remeh. Karena we'll never know kapan tiba-tiba dikasih volatility yang lumayan. Begitu ya. Oke. Langsung aja kita kembali ke chart. Untuk BTC kita bisa lihat di sini masih belum terlalu banyak pergerakan untuk hari ini ya. Kita lihat saja apakah dia akan di reject lagi oleh MA20 dan resisten nggak ya. Resisten 106.238. Kalau ke reject lagi ya ada potensi bisa mengundang lower low begitu. We'll see lah. We'll see dulu apakah dia akan ke reject lagi atau tidak gitu ya. Next BTCD. Untuk BTCD kita bisa lihat di sini ya, kondisinya itu dia lagi running di bawah dari 50 dan 20. Tapi kuncinya apa? Masih running ya, belum daily close. Kita lihat besok pagi jam 7 apakah daily close dari Bitcoin Dominance di bawah atau di atas dari MA50 dan 20 begitu ya. Tapi ya please gue ingetin lagi, keep it 60-40 ya, jangan kebanyakan odds-nya begitu, karena ya lu bisa cari sendiri deh ya berapa banyak orang yang sudah menyesal karena kebanyakan odds begitu. Boleh punya odds tapi dengan rasio yang tepat. Jangan berharap kaya semalam begitu ya. Karena ya ini kebiasaan buruk lah di industri kripto tuh, orang pengen kaya dengan sangat cepat begitu ya. Ngerasa satu cycle tuh kelamaan begitu. Pengennya seminggu 2 minggu. Wah, ya yang ada di Gorok Market kalau begitu ya. Oke, langsung aja ke komen. Yang pertama itu dari Takaoff. Menurut Bang Toshi, cycle sekarang sama sebelumnya berbeda atau sama? Terus pendapat Bang Toshi yang lagi rame tentang double top gimana? Selamat bertuai. Nah, kalau untuk cycle sekarang ya tentunya ada kemiripan ya. Ya kayak kita secara teori cycle-nya masih sangat rapih ya. Kita mulai di tahun akumulasi dan itu ya sampai sekarang pun masih sama ya, dari masa ke masa dia ujung-ujungnya nge-bottom di tahun-tahun akumulasi begitu ya. Tapi selain dari itu mungkin yang kerasa berbeda adalah liquidity begitu ya, kita bisa rasakan di BTCD. Kalau di cycle kemarin kita itu sudah mendapatkan altcoin season dari 2000 ya, arguably dari 2020 ya. Kita bisa di sini balance sheet, interest rate itu sudah turun duluan begitu ya. Ini sudah turun, balance sheet udah naik. Sorry, salah ya. Interest rate udah turun, balance sheet udah naik begitu. Jadi sudah masuk ke dalam masa-masa QE. Nah, lu bisa lihat sendiri saat masuk ke masa-masa QE apa yang terjadi? BTCD turun dan akhirnya bahkan kapitulasi di 2021. Nah, sekarang kita masih balance sheet masih terus turun, masih QT. Nah, itu perbedaan paling mendasar antara cycle ini dengan cycle sebelumnya. Sisanya ya kemiripannya cukup banyak sih. Ya, kemiripan cukup banyak, tapi mainly semua perbedaannya gue rasa dari ini ya, dari macroeconomics di US, di mana mereka lebih enggan untuk melakukan QE dibandingkan dengan 2020 begitu ya. Nah, kalau double top, gue balik lagi tanya, bukannya ini higher high ya begitu. Kalau double top kan seperti ini ya. Kita ambil contoh di sini. Ini double top nih. Ini ada resisten. Udah gitu di retest lagi, ke reject lagi. Nah, itu double top kan, jebol, lanjut membuat lower low begitu. Ini membuat neck and then jebol si necknya. Nah, ke reject lagi dan boom, turun lagi. Itu double top ya. Nah, kalau seperti ini di monthly, ini monthly close yang ini lebih tinggi nggak daripada ini? Lebih kan? Artinya jebol nggak ini? Jebol. Nah, jadi gue nggak ngerti sebenarnya ini kenapa ada yang bilang double top. Lagi-lagi, gue nggak ngerti karena sepemahaman gue double top itu harus begini. Lu reject lagi sama struktur resisten yang sudah terbentuk di sini sebelumnya gitu ya. Kalau kayak begini menurut gua ya ini hanya higher high saja
begitu ya. Nah, higher high-nya ini bukan berarti nggak bisa koreksi ya, karena kalau kita ngomong di weekly pun memang sudah mulai ada pertanda bisa koreksi karena terbentuk bearish engulfing gitu ya. Nah, tapi kalau bilang ini double top, menurut gue sih nggak cocok double top ya. Kayak begini double top gue setuju nih ya, double top nih ya, kereject lagi di tempat yang sama 106.000 nih. Nah, itu double top. Tapi kalau kayak begini, ini kan jebol ya, monthly close-nya lebih tinggi membuat higher high, ya menurut gue tidak masuk ke dalam kondisi double top begitu ya. Oke, ini gue bingung nih siapa ya? Katanya lagi rame. Terus maksudnya gimana sih? Gue jadi penasaran. Menurut mereka double top, terus apa? Bakal ngedam, masuk ke bear market atau apa? Gitu. Kalau lu tanya ke gue nih bakal masuk ke bear market atau enggak? Jawabannya enggak menurut gue. Karena kenapa? Ya secara teori cycle kita di kuartal 4. Walaupun kita udah punya safety belt ya. Sampai amit-amit ternyata nggak di kuartal 4 dan jebol duluan, ya udah MA50 menjadi safety belt. Kalau 2 kali weekly close dan open di bawah dari MA50 di tahun ini, seperti contoh di sini nih ya. Ini kan close dan open di bawah nih, 1-2 ya. Nah, yang terjadi apa? Ya udah bear market. Jadi itu safety beltnya gitu ya. Selama safety beltnya nggak kena, selama safety beltnya masih aman, ya main scenario-nya adalah kuartal 4 tahun ini. Seringnya antara November atau Desember. Oktober belum pernah ya kita dapat cycle top sama sekali di BTC itu nggak pernah di Oktober. Selalu November atau Desember begitu ya. Jadi kalau ada TP SOP, kalau ada SOP TP di November Desember ya silakan TP lebih besar daripada normalnya gitu ya. Next dari Nina Vigor Kediri. Selalu lihat sehari 2 kali tapi lupa gak like. Waduh ya, harus diingat-ingat lagi ya. Dan ini, aduh gue nyaris lupa ya. Sato ngingetin gue juga sekali lagi ya. Jangan lupa untuk like our video ya, karena itu cara paling mudah untuk membantu TCI ya. Kalau mungkin lo ngerasa aduh nge-share ada repot dan lain-lain gitu ya, siapa tahu orang juga nggak terlalu pengen di-share gitu ya. Nah, lu bisa cuma dengan nge-like aja. Like itu bisa membantu algoritma untuk video kita bisa lebih spread out lagi, bisa lebih menyebar lagi ke berbagai macam kalangan begitu. Jadi sekali lagi buat lo yang pengen bantu, cara termudah untuk bantu TCI adalah dengan nge-like our video ya. Sekali lagi thank you ya, ini semoga next time di like ya. Oke, nyaris gue lupa, untung ada yang ngingetin ya. Oke, next dari Ayah Jihan. Jangan lupa like-nya bro, biar suhu kita ini semangat kasih edukasinya. Jangan seperti YouTuber sebelah bocah songong berasa paling kaya, merasa kentutnya pun merasa kentutnya pun berharga ya. Ya nggak ngerti dah, ini gue nggak ngerti siapa juga, tapi pokoknya ya thank you ya. Semoga di like, semoga makin banyak di like kan katanya menurut Sato juga ya. Baik lagi ini lebih ke Sato side ya untuk urusan teknis YouTube-nya. Menurut dia ya penting nih, like itu bisa membantu untuk video itu bisa lebih banyak disuggest ke orang-orang yang mungkin sebelumnya tidak disuggest begitu ya. Jadi thank you ya. Aduh, paling songong berasa kayak kentutnya pun berharga ya. Tapi memang gak tahu ya, kalau gue perhatiin mungkin generasi sekarang kali ya, generasi zaman sekarang ya, mungkin masuknya ke dalam kategori Gen Z gitu ya, kayaknya tuh merasa terlalu berharga gitu ya, kehadiran mereka aja sepertinya terlalu berharga gitu. Yang atau mungkin gua generasi sebelumnya kali ya, generasi sebelumnya nggak ada begitu. Kalau lu nggak punya sesuatu yang menarik untuk ya kalau nggak punya sesuatu ya yang nggak ada spesialnya gitu kan, yang nggak ngerti lah ya. Ya intinya satu, jangan kita sampai merasa tinggi hati, jangan merasa kita paling tahu ya. Kita itu belajar sampai mati gitu. Jadi janganlah punya sifat yang songong, so tahu dan ngerasa nggak perlu ada yang dibenerin gitu. Karena selalu ada yang harus bisa diimprove dalam diri kita ya. Next dari CV Sinar Putra. Bang Toshi, enak bahasanya, bahasa rakyat kecil, tidak terlalu banyak istilah-istilah yang aneh. Istilah bahasa Inggris. Salam dari Sumeneb, Madura. Wah, thank you ya. Aduh, ini yang lain kebanyakan bacot, mempersulit yang sederhana biar kelihatan pinter. Justru ya menurut gue ya, itu gue lupa quote dari siapa, lu boleh coba cari juga ya. Ada quote seseorang yang gue lupa ini, dia ngomong justru salah satu ciri-ciri seseorang itu benar-benar pintar adalah dia bisa menjelaskan konsep yang rumit ke semua orang, bahkan ke anak kecil dia bilang katanya ya. Kalau cuma mempersulit sesuatu, memperumit sesuatu sih semua orang bisa begitu. Tapi kalau membuat satu konsep yang rumit jadi simple, nah itu justru ciri-ciri bahwa orang itu sebenarnya actually have intelligence begitu katanya ya.
Next, dari Aska Rafael. Pertama bang, nggak ikut SOP-mu. Waduh ya, sebenarnya kalau nggak ikut SOP gue purchase nggak masalah. Tapi yang penting SOP-nya lengkap ya. Kena dampaknya gue bang, ampun dah. Oh berarti kalau kena dampaknya mungkin ini ya, SOP lu berarti belum lengkap. Nah pastikan SOP lu lengkap. Ada cara masuknya, ada cara keluarnya, ada SL-nya. Ya jadi lengkap ya. Nggak harus sama persis kayak gua ya, tapi kalau lu punya lengkap dari awal sampai akhir, harusnya nggak jadi stres dan nggak ya nggak jadi begini ya, nggak kena dampaknya begitu ya. Oke, next. Wah, thank you. Ada super thanks dari Devi Resvistani ya. Super thanks ini sangat membantu perkembangan DTCI ya. Seperti yang kalian sudah tahu, di DTCI tidak ada namanya grup berbayar, tidak ada namanya grup VIP. Jadi super thanks lalu lu menggunakan link referral kita di bawah, itu sangat membantu perkembangan dari DTCI. Jadi sekali lagi thank you ya. Bang Toshi yang baik hati dan tidak sombong. Aduh, dibukanya lucu juga nih ya. Gua mau tanya, kan gue nyimpen semua kripto gue di Tangem. Oke, good ya, di cold wallet berarti ya. Nanti kalau mau TP, apakah mending swap USDT langsung di Tangem atau pindahin dulu kriptonya ke exchanger terus baru sell di exchanger? Fee-nya lebih murah di mana, Tangem atau di exchanger? Makasih ya Bang Toshi, gue dengerin tiap hari channel lu Bang. Guys, jangan lupa like ya channel TCI. Salam tabur tuai. Mantap, thank you ya. Jangan lupa like ya semua ya. Oke, jadi gini, ini jujurnya gue juga mulai kepikiran. Gue sempet ngobrol sama Sato. Ini mendingan kita jual dulu di sana atau enggak ya? Kalau gue sih lebih kayak gini. Kalau misalkan bisa dijual, in theory akan lebih murah sih sebenarnya ya. Karena gini, kalau misalkan lu kirim BTC aja misalkan ya, lu dari Tangem kirim BTC lewat BTC Network ke exchanger, itu biayanya akan cenderung mahal biasanya ya. Nah, jadi sebenarnya kalau bisa di TP di Tangemnya langsung, in theory akan lebih murah. Bahkan kalau sampai kena fee-nya pun kayaknya masih tetap lebih murah karena ngirim stablecoin ya seperti USDT akan signifikan lebih murah dibandingkan dengan ngirim BTC begitu. Ya, apalagi kalau BTC-nya itu hash rate-nya lagi tinggi-tingginya gitu ya. Boleh dicoba. Gue juga jujurnya rada kepikiran seperti itu karena beberapa cycle sebelumnya gue cuma pakai purely as a wallet begitu. Tapi kan sekarang makin lama makin banyak cold wallet yang bisa langsung dijual di sana gitu kan. Nah itu jadi menarik juga. Nah tapi mungkin concern gue satu sih, cukup nggak liquidity-nya dia di situ buat makan order kita. Nah baik lagi itu tergantung ya. Kalau mungkin BTC-nya nggak terlalu besar gitu atau portonya nggak terlalu besar, mungkin nggak masalah. Tapi kalau misalkan portonya cukup besar, nah gue nggak tahu nih apakah di si Tangem ini cukup nggak ya si liquidity-nya untuk bisa mengcover ya ini kasarnya mengcover order yang kita buat di sana begitu. Karena gue belum pernah coba jujurnya untuk di Tangem sendiri ya. Tapi ya ini unik juga sih ya. Ini gue juga sempat kepikiran kayak begini sebenarnya karena ngirim BTC apalagi kalau lagi masa-masa lagi hype-hype-nya hash rate tinggi biasanya lumayan mahal gitu ya. Next dari Imam, Bang, efek apa ini? Pertingan resiko yang ideal. Bang, efek pertingan resiko yang ideal karena saran dari lu sekarang gua BTC 85%, sisanya baru koin-koin receh buat kesehatan mental katanya ya. Dan ini kemungkinan tetap gua pakai sampai siklus-siklus setelahnya. Di siklus berikutnya kalau pilih altcoin mungkin gua pertimbangin Solana maksimum 10%, sisanya koin-koin 5%-nya koin-koin lain begitu. Ya sebenarnya gini ya. Untuk alts itu bebas deh, monggo silakan berkreasi begitu ya. Tapi yang pasti minimal 60% BTC. Kalau BTC-nya dinaikin jadi 70, jadi 80, 90 bahkan 100% pun itu tidak masalah. Yang jadi masalah tuh saat kita BTC-nya jadi udah deh 55 aja deh. Oh, 50 aja deh. Aduh, kegedean 40 aja deh. Aduh, ada yang bilang di sebelah katanya bakal altcoin season. Udah deh, gua sisain aja BTC 10. Lama-lama bisa kayak gitu. Ujung-ujungnya nggak kejadian altcoin season, muntah darah. Begitu ya. Selama tidak melanggar 60%-nya ya, at max 60%, monggo silakan berkreasi ya. Oke, itu kurang lebih jawabannya. Next. Oke, beres ya. Itu kurang lebih untuk pembahasan komen kita pada hari ini ya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit.
Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, itu yang paling gampang ya. Lu bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. And today's video is brought to you by Wolby. Ya, Wolby ini adalah suatu platform untuk kita trade mainly futures, ada juga spot tapi hanya di meme saja begitu ya. Jadi mainly futures, maka dari itu sebenarnya lebih cocok untuk orang-orang yang intermediate sampai advance. Untuk para newbies, belajar lu TA yang benar, fundamental udah kebayang semua, monggo silakan setelah itu ya. Nah, untuk Wolby ini sendiri ya kita bisa buka posisi futures seperti biasa ya, which is itu normal. Nah, tetapi yang berbeda dari si Wolby ini, mereka itu ada AI-nya. Nah, kita bisa di sini kita bisa set TP dan SL pakai AI. Lalu juga kita ada bisa menggunakan AI agents di mana kita bisa membuka posisi lengkap dengan TP SL semuanya ya. Dan yang gue suka juga di sini adalah mereka itu bisa menyesuaikan dengan resiko yang kita inginkan. Ada yang misalkan kalau kita paling pengen konservatif, ya hanya di BTC saja dengan resiko rendah. Artinya leverage kecil dan fokus hanya di BTC saja. Nah, buat lo yang ngerasa, bang, kalau BTC pergerakannya kurang kencang bang, ganti alts bang. Jadi ya masih kecil leverage-nya tapi ada di alts nih, jadi lebih adalah gejolaknya ya. Atau mau yang medium risk, nggak apa-apa bang, leverage sudah ada gede sedikit dicampur alts ya. Atau yang paling gila mungkin yang ini nih, MC Whale ya, high risk all asset. Nah, ini mungkin akan sedikit sport jantung juga lah begitu ya. Nah, buat lo yang pengen coba sih ya, kalau mau paling aman sih Mami. Ini yang paling nggak banyak pergerakan yang bikin sport jantung gitu ya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya ini udah ada TPSL. Jadi jauh lebih baik ini dibandingkan lu asal coba-coba buka posisi futures, nggak ngerti apa-apa dan liquid. Itu udah terlalu banyak yang terjadi seperti itu ya. Ada yang nanya, bang, ini kenapa bang? Tiba-tiba kok posisi gue hilang? Liquid. Nah, itulah, hancur ya. Nah, di sini minimal dengan AI, lu ada TPSL-nya gitu. Tetapi ya kekurangannya apa? Kekurangannya kita nggak tahu SOP dia. Gitu. Jadi kita hanya yang memberikan semuanya, sok silakan AI bantu saya begitu. Nah, buat yang merasa bahwa bang, gue udah punya SOP sendiri, gue pengen trading manual, bisa lakukan di sini di terminal seperti biasa aja ya. Nah, keuntungannya apa? Di sini mereka itu ada rebate voucher ya. Nah, biasanya rebate voucher hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo menggunakan link referral kita di bawah atau menggunakan kode Toshi Crypto akan ada apa? Akan ada upgrade dong. Ya, masa pakai pakai kode kita nggak ada upgrade ya. Jadi upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Nah, buat lo yang tertarik untuk coba silakan bisa menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Wolby. Oke, dan kita mulai dengan SUI atau SUI ya. Untuk SUI kita bisa di sini posisi short kita kena target TP ya. Setelah retest 1, retest 2 di MA50, kena target TP kita di angka 3,2476 ya. Profit berapa nih? Kita profit sebesar 3,79%. Not bad ya. Nah, bang, ini bisa buka long nggak? Ya, kalau lihat besok ya. Kalau besok di close di atas dari 3,2476 ada potensi ya. So, ya tunggu besok. Untuk posisi spotnya di 3,2476 dan di angka 2,9406. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana posisi short kita masih bisa dipertahankan nih ya. Retest 1, retest 2 sudah terjadi dan ya tidak terjadi di close di atas. Maka dari itu bisa dipertahankan posisi shortnya. Target TP buat yang konservatif sebenarnya di sini ya. Harusnya udah kena sih ya. Coba kalau lu punya pemikiran yang sama kayak kita ya, atau ya cara berpikir yang sama seperti kita, harusnya sih udah profit di ya nyaris 2,5%. Buat lo yang belum pasang target TP, monggo bisa dipasang di sini. Yang konservatif di sini 154,2490. Buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di angka 149,4184. Nah, itu untuk posisi futuresnya. Untuk spotnya ada di angka 149,41, 144,52 dan 137,39. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita sudah dapat posisi short juga. Jadi ini lengkap ya. Ini short udah profit, ini kebuka posisi short, XRP juga kebuka short lagi ya. Nah, untuk XRP posisi short kita ini sedang dalam keadaan profit. Target TP-nya ya ada di angka 5,1521. Buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di angka 2,09361 ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 2,15521 lalu 2,09361 ya.
Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.